Kasus Nikita Mirzani, Fadel Bajideh dilaporkan ke polisi terkait tindak pidana terhadap anak artis Nikita Mirzani kembali berurusan dengan pihak kepolisian. Kali ini, Nikita melaporkan mantan pacar anaknya, LM, 16, Fadel Al-Fajar Bajideh. Pelaporan tersebut dibenarkan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi. Menurut Nurma, Nikita melaporkan Fadel terkait Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan KUHP, pertama Undang-Undang Kesehatan, kemudian Undang-Undang Perlindungan Anak, terus kemudian KUHP, ujarnya. Nurma juga mengatakan bahwa Nikita telah melampirkan barang bukti berupa foto kepada pihak kepolisian. Saat ini pelaporan tersebut masih didalami. Jadi foto yang jadi barbuk untuk saat ini. Fotonya si anaknya, si LM itu. Pokoknya barbuknya itu foto, tapi untuk isi laporannya belum. Nanti, belum disimpulkan, belum kita mintai keterangan sama si Nikita, tuturnya. Dalam pelaporan tersebut, Fadel Bajideh dituduh melakukan tindak pidana terhadap anak di bawah umur. Pasal yang dilaporkan adalah Pasal 76 De Jungto Pasal 45 UU Perlindungan Anak dan 348 KUHP bunyi Pasal 76D adalah setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Sedangkan bunyi Pasal 348 KUHP adalah S1. Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan dengan izin perempuan itu dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan. 2. Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun. Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, mengatakan kasus dilaporkan pada Kamis, 12 September. Dia belum menjelaskan secara rinci alasan pelaporan Nikita Mirzani. Yang jelas, Nikita melaporkan seorang laki-laki yang diduga melakukan tindak pidana yang diatur dalam KUHP Jungto Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Anak, kata dia. Hingga saat ini, Fadel Bajideh belum memberikan tanggapan terkait laporan Nikita Mirzani. Redaksi telah menghubungi Fadel Bajideh melalui direct message Instagramnya untuk meminta tanggapan terkait laporan Nikita Mirzani ini. Namun, hingga berita ini dimuat, belum ada tanggapan dari yang bersangkutan. Kasus ini menimbulkan kekhawatiran terhadap perlindungan anak di Indonesia. Kasus ini menimbulkan kekhawatiran terhadap perlindungan anak di Indonesia. Bagaimana mungkin seorang anak di bawah umur dapat menjadi korban tindak pidana? Apakah ini berarti bahwa anak-anak kita tidak aman di lingkungan mereka sendiri? Kasus ini juga menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan terhadap anak di Indonesia. Kita harus memastikan bahwa anak-anak kita aman dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan tindak pidana. Pentingnya kesadaran dan perlindungan terhadap anak. Kesadaran dan perlindungan terhadap anak sangat penting untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan anak-anak kita. Kita harus memastikan bahwa anak-anak kita tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan seimbang. Kita juga harus meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya perlindungan anak dan mencegah segala bentuk kekerasan dan tindak pidana terhadap anak. Kita harus bekerja sama untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan anak-anak kita. Kami berharap kepada pihak berwenang untuk menindaklanjuti kasus ini. Kami berharap kepada pihak berwenang untuk menindaklanjuti kasus ini dengan serius dan tegas. Kita harus memastikan bahwa pelaku tindak pidana terhadap anak dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Kami juga berharap kepada pihak berwenang untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan terhadap anak di Indonesia. Kita harus bekerja sama untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan anak-anak kita. Dalam kasus ini, kita berharap kepada pihak berwenang untuk menindaklanjuti kasus ini dengan cepat dan tegas.
kita harus memastikan bahwa pelaku tindak pidana terhadap anak dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.